Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para bini sepuh, para hadirin wal hadirat, para ustaz dan ustadzah, para kiai ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing enjang menika kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan nikmat kesehatan ini, bisa bermuwajahah, bersilaturahmi, dan juga kita bisa belajar bersama membaca ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ihdad dan iddah. Ini terkait dengan apa kemarin itu, topik yang kemarin ini ada hubungannya dengan ihdad dan iddah. Ini terutama bagi kaum wanita. Ini untuk kaum wanita. Walaupun demikian bagi bapak-bapak ya, ini juga penting untuk nantinya bisa diberitahukan kepada anak cucunya terkait dengan nilai-nilai ini, ya. Mengajarkan, karena kewajiban orang tua itu salah satunya kepada putrinya itu mengajarkan tentang nilai-nilai Islam itu, pengetahuan tentang masalah hukum dan seterusnya. Wawasan-wawasan hukum, apalagi kok belum berkeluarga, anak putrinya itu dingerteni, diberitahukan tentang aspek-aspek hukum tentang keluarga itu. Ini kewajiban orang tua. Ini terutama bagi bapak-bapak ya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Baqarah ayat 234. Surat Al-Baqarah. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra.
idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maknanipun ya, walladzina, dan orang-orang yutawaffawna, yang diwafatkan, minkum, di antara kalian, wayadaruna, dan mereka itu yang diwafatkan itu meninggalkan, azwajan, siapa itu pasangan-pasangannya, maksudnya para istri-istri, yatarobasna, maka hendaklah para istri itu untuk berdiam diri, menahan diri, bi'angfusihinna, terhadap dirinya, arba'ata, selama 4 ashhurin, bulan, wa asro, dan 10 hari. Fa'idha, apabila balagna, mereka itu para istri telah sampai apa? Ajalahunna, waktunya, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum, terhadap kalian, fima, terhadap apa-apa fa'alna, yang dilakukan oleh para istri itu, fi anfusihinna, terhadap diri mereka itu, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Wallahu, dan Allah itu, bima, terhadap segala sesuatu, ta'malun, yang kalian lakukan itu, khabirun, maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ayat ini surat Al-Baqarah 234 itu terkait dengan persoalan ihdad dan iddah. Setelah seorang suami meninggal dunia itu, apa kewajiban istri? Nggih menika ihdad dan iddah. Nah itu. Jadi kewajiban istri setelah ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia itu adalah melakukan ihdad dan iddah. Ihdad itu apa? Ihdad itu adalah menahan diri bagi seorang wanita selama beberapa waktu, ya, untuk apa? Ya, tidak berhias, tidak berhias, tidak menerima pinangan, tidak menikah. Jadi menahan diri selama beberapa waktu untuk tidak berhias, tidak menerima pinangan, tidak menikah. Niki kagem ibu-ibu nggih, ketika suami itu meninggal, itu ada masa berkabung yang namanya ihdad, menahan diri. Nah, di dalam ayat ini, sementara kalau iddah itu hampir sama Bapak Ibu sekalian. Jadi iddah itu dari kata adda, ya'uddu, yang artinya menghitung. Maksudnya adalah bilangan ataupun hitungan bagi seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Kalau iddah itu lebih umum, kalau ihdad itu lebih khusus.
Nek iddah niku ditinggal suami dalam konteks yang umum, baik karena faktor meninggal dunia atau karena faktor dicerai atau dicerai karena nggak jelas oh laki-lakinya pergi entah kemana begitu gitu. Jadi itu namanya iddah ya. Tetapi kalau ditinggal suami karena faktor meninggal dunia itu namanya ihdad. Begitu. Jadi ihdad. Jadi ihdad itu menahan diri karena faktor berkabung. Ya, begitu. Karena faktor berkabung suaminya telah meninggal dunia. Nah, begitu. Jadi perbedaannya ngoten niku. Nah, kalau masa iddah dalam konteks ditinggal suami yang tidak meninggal dunia, kalau wanita itu boleh bersolek. Umpamanya karena faktor perceraian boleh bersolek. Tetapi kalau ditinggal suami karena kematian namanya iddat, wanita mboten angsal bersolek. Bentene ngoten niku. Bedanya ngoten niku. Nggih. Jadi niki perlu dingertosi terutama bagi kaum hawa, kaum wanita, jangan sampai pas berkabung bersolek riau pakai wewangen. Walaupun ada banyak tamu yang datang bertakziah ke rumahnya, seorang wanita mboten angsal bersolek. Nggih. Pakai dandan rapih, plingir-plingir apa namanya? Plingis-plingir. Pakai wewangen mboten angsal, Ibu. Nggih, mboten angsal. Ustaz, nek pun tuwa niku sing wedok niku. Sami, walaupun sudah tua, mboten angsal dandan. Nggih pangkan biasa kemawon. Ya itu. Bahkan di dalam syariat menika pakaian yang berwarna menika mboten asal dipakai. Pakaian berwarna, pakaian merah, pakaian apa namanya? Berwarna nggih. Yang biasanya orang itu wanita itu kan pakai pakaian yang berwarna supaya menarik dirinya gitu kan. Mboten angsal. Ya, pakaian-pakaian yang warnanya warna kusam, warna apa namanya? Gelap. Ya, itu menunjukkan apa? Duka. Itu. Niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Niki tentang masalah ihdad, ya, ihdad. Nah, di sini disebutkan, ya, cara berihdad, caranipun. Caranipun. Jadi selama berihdad, jadi wong wedok menika dianjurkan untuk tinggal di rumah. Sebaiknya tinggal di rumah. Walaupun bepergian mboten asal tebih-tebih. Wong ihdad kok keluyuran tekan Yogyakarta, tekan Semarang. Ya paling ada ini dalam rangka untuk ini apa namanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Mamanya kalau selama ini pergi ke sekolah ya sudah ke sekolah, setelah ke sekolah balik lagi. Kalau ngajar ya, kalau ke kantor ya ke kantor, seperlunya saja, pulang ke rumah sudah. Dan itu sedang berkabung mau pergi keluar. Terang salon nih oke, Bapak Ibu-ibu. Dilarang untuk berdandan yang menarik perhatian lawan jenis. Dilarang menerima pinangan dan dilarang apalagi menikah selama berkabung menikah. Nah ini di dalam hadisnya Ummu Atiyah disebutkan la yahillum limra'atin tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak dihalalkan dengan ungkapan haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidda untuk melakukan ihdad ala mayyitin terhadap seorang mayat, ya. Jadi
fauqa salatin, lebih daripada 3 hari. Jadi sebenarnya pada prinsipnya seorang wanita nggak oleh berihdat, boten asal berihdat kepada seorang mayat lebih daripada 3 hari. Kalau ibu-ibu umpamanya ada orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal, kerabatnya meninggal, ihdatnya itu cukup 3 hari. Jadi ihdat untuk kerabat menikah 3 hari. Tetapi kalau ihdat untuk suami, nah menikah disebutkan illa ala zaujin, kecuali atas suaminya. Ini nanti disebutkan ada jangka waktunya nih. Kecuali atas suaminya. Jadi kalau kepada orang yang meninggal yang lain, kerabat, orang tua, anak-anak, cucu, ya itu 3 hari, cukup 3 hari. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau atas suami itu nanti disebutkan di dalam ayat ini 4 bulan 10 hari. Jadi jangka waktunya 4 bulan 10 hari menikah. Nah, selama berihdat itu apa yang dilarang? Wala taktahil. Jadi kaum perempuan boten angsal taktahil, bercelak, menggunakan celak, bengesan lah ibaratnya ngoten nggih. Boten angsal celak, bercelak. Wala tahtadib, wala tahtadib, menggunakan warna-warna, warna kuku, warna bibir, warna pipi, boten angsal menika. Wala talbisu thauban masbughon, tidak boleh memakai pakaian yang masbughon, yang diwarna, dicelup dengan warna. Termasuk mungkin batik-batik menika masbughon menika. Masbughon. Wala talbisu thauban masbughon menika. Kecuali kalau memang itu pakaian seragam. Seragam di kantor, bapaknya hari apa hari itu kan sudah gak bisa dihindari nggih. Pakaian dinas ini. Ya boleh dipakai menika. Tapi kalau di rumah khususnya ibu-ibu boten asal pakaian menika. Jadi pakaian yang sederhana, yang berwarna gelap, begitu, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang yang masbughon menika. Dicelup pakai warna. Nah, itu caranipun ibu-ibu nggih. Itu. Kemudian hadis yang kedua. Ini hadisnya mursal. Ini yang diriwayatkan tabi'in Mujahid. Jadi Imam Mujahid ini. Ya, ini tetapi ini beliau meriwayatkan dari sahabat tentu saja ya. Tapi mursalnya mursal yang kualitasnya ittisal. Nah, ini diceritakan ketika dulu para wanita atau para istri mujahid, para istri syuhada Uhud. Ngeten niki. Syuhada Uhud kan ditinggal suaminya meninggal dunia ketika perang Uhud menika. Nah, para istri menika berkumpul suatu ketika karena bertetanggaan dekat menika kumpul-kumpul. Kalau siang hari itu kumpul-kumpul ya bercengkrama untuk menghibur diri. Maka kemudian datanglah ini serombongan para istri ini mengadukan keadaannya itu kepada Rasulullah. Faja'a nisa'ukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para wanita ini datang kepada Rasulullah. Apa yang mereka keluhkan? Fakulna, mereka menyatakan, inna nastauhisu ya Rasulullah bilail. Duh Gusti, duh Rasulullah, yang kita menika para istri kalau malam tinggal di rumah itu takut. Niki wonten mriki. Biasanya ditinggal suami kok
meninggal dunia wedi itu ya. Biasanya banyak yang itu terjadi kok niku nggih. Ini dialami oleh istri para sahabat. Malam itu kalau dia itu apa namanya sendirian takut. Nah, ngoten niku. Maka kami berkumpul dengan istri-istri yang lain yang juga ditinggal oleh suaminya. Ngoten niku. Maka kemudian para istri itu menyatakan fanabi tu indah dan maka kami menginap di salah satu para istri tersebut hatta ida asbahna sehingga ketika pada saat pagi itu tabadatna fi buyutina maka kami kembali ke rumah kita masing-masing. Maka Rasulullah ngendika ngeten iki faqala Rasulullah tahadatsna inda ihdakum ma bada. Kalian telah menghibur diri terhadap apa yang terjadi pada diri kalian. Lakunna tetapi kata Rasulullah fa idza aradtumun naum falta'ub kullu imra'atin ila baitiha. Falta'ub kalian kalau mau tidur, ya pulang ke rumah masing-masing. Boleh kalian siang itu kumpul-kumpul, tapi kalau malam, kalau ndak mau tidur, faida aradtum an-nauma falta'ub kulum ra'atin ila baitiha. Maka tiap wanita itu harus pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya biasanya kan terjadi ditinggal kerabatnya malah wedi ning omah ngungsi. Mboten angsal nggih. Dikancani Angsal dikancani kali kerabat datang ke rumah itu ngancani apa namanya? Untuk menghibur diri angsal. Tapi kok kemudian malah pindah boyongan ke tempat yang lain mboten angsal. Harus tinggal di rumah itu. Nah, itu artinya bahwa seorang perempuan ketika ditinggal oleh suaminya itu boten angsal pergi kemana-mana, tinggal sebaik mungkin di rumah. Itu karena apa? Karena rumah itu adalah tempat tinggal yang terbaik. Bagi seorang istri itu rumah itu adalah tempat tinggal yang terbaik. Itu. Kalau sekiranya ada hotel bintang 5 itu lebih baik tinggal di rumah. Wah, itu rumah itu bintang 10 ibaratnya ngoten niku. Itu tempat tinggal yang sebaik-baiknya bagi seorang istri. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu terus ampun wedi ada orang meninggal itu ampun wedi takut. Ya karena begini Bapak Ibu sekalian. Kan ada asumsi persepsi gitu ya. Kalau ada orang meninggal nanti datang ke rumah atau apa begitu boten. Yeah. Jadi asumsinya kan di tengah-tengah kita kan masih begitu ya. Kalau katanya kalau sehari sampai 7 hari itu mayat itu masih di dalam gelibetan ning omah. Makanya kemudian dipanjatkan donga wong omah ki donga dilepaskan sedikit demi sedikit. Mboten konsep di dalam Islam tidak begitu. Ketika mayat itu sudah diantarkan di alam kubur sudah terpisah. Tempat tinggalnya disebut dengan alam barzah. Barzah itu adalah tempat tinggal yang terpisah sama sekali dengan kita. Begitu. Berarti sing niku sing saben malam Jumat hari kubur di rumah ini bener-bener lagi. Ya kalau umpamanya kita mau donga wonten di rumah ya ora enggak apa-apa. Donga itu kan mendoakan itu kan proposal kita kepada Allah ya. Untuk mayat. Tapi bukan berarti mayat itu ruhnya datang ke rumah kita, tidak. Yang datang itu para malaikat yang mencatat doa-doa kita yang kita panjatkan itu. Nah, itu loh. Kita beramal baik, kebaikan kita itu dicatat bahwasanya kita itu sebagai orang yang baik.
Apakah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu. Malaikat itu mencatat, nanti nyetorkan karena Gusti Allah. Duh Gusti Allah, itu ada hambamu yang dongo. Apakah mau dikabulkan? Ya terserah Allah. Kita nggak tahu. Nggih. Angsal dongo. Dongo itu angsal, nggih monggo dongo. Nggih. Begitu. Tapi bukan kemudian seperti tradisi umum kebanyakan ngoten nggak terus menghadiahkan ini nggak bisa. Menghadiahkan itu mboten, nggak ada ceritanya kok menghadiahkan itu. Belum tentu amal kita diterima kok dihadiahkan. Jadi kita bisa mendoakan, duh Gusti Allah si dimpun ampuni, dipun magfirah, dikasih rahmat, dijembatkan kuburnya, diterima sebagai orang yang soleh. Itu permohonan kita kepada Allah. Masalah itu diterima ataukah tidak, itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Nah, kita ngomong kalau Gusti Allah itu sebagai satu ibadah. Kamu itu orang baik, dicatat kita sebagai orang yang baik, mendapatkan pahala. Tapi permohonan kita itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu? Ya terserah Allah. Allah itu akan melihat ketika ada proposal itu maju, itu kan, dilihat, oh ini yang diajukan proposalnya itu kira-kira orangnya baik atau boten. Nah itu, momennya dengan dongo untuk orang kafir, ya begitu. Ya jelas nggak diterima itu kan, doa kita itu jelas tidak diterima karena kekafirannya sangat jelas. Begitu. Jadi Allah akan menilai tergantung dari kualitas orang yang kita doakan itu. Tapi kita berkewajiban untuk mendoakan sesama orang-orang Islam. Maka diajarkan oleh Rasulullah menika, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu karena apa? Karena semua orang Islam wajib, kita berkewajiban untuk kita doakan. Ngoten niku Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kerabat bahwa ditinggalkan oleh salah satu kerabat yang meninggal dunia itu ya berkewajiban untuk mendoakan, ya, mendoakan sahabi sholat atau setiap kesempatan atau apa dan seterusnya menikah. Dan ya karena faktor budaya Bapak Ibu sekalian, persepsi asumsi yang salah dan keliru itu juga mulai diowahi, dibeneri, ya, termasuk umpamanya wedi karo pocong, wedi karo opo ngoten niku. Itu diowahi, ditinggalkan. Karena itu jelas nggak ada. Yang namanya rasa ketakutan itu muncul karena faktor asumsi yang kita bangun di dalam otak kita. Karena ada asumsi sehingga kita merasa ada sesuatu, ya kan? Karena merasa ada sesuatu kita merasa takut. Lah jenengan asumsi jenengan di dapur saya kok rasanya kok ada hantu, itu kan rasa jenengan. Karena merasa ada hantu itu tadi, maka kemudian menjadi takut. Coba kalau itu dihilangkan di dalam diri kita itu, kita hilangkan asumsi yang semacam itu, maka ya hilang, nggak ada rasa takut menikah. Nah itu, ya karena ya memang menghilangkan itu ya sesuatu yang sulit. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya kan tinggalnya di depan makam nih. Kiai Tato pun pernah datang ke rumah saya itu, ngerti. Rumah saya itu di depan makam. Dulu orang-orang itu ketika saya itu bangun rumah, ngeten, tanglet kalih kula. Pak Agus jenengan kok wantun. Ini kan makam wingit. Lah wonten napa kok wingit menika? Orang-orang situ kamu nggak ada yang berani bangun rumah di depan makam di situ itu.
kok boten jenengan kok boten pamit rumiyin kalih penunggu makam menika. Lah saya itu akan menjadi juru kuncinya. Justru yang makam itu akan pamit ke saya. Dua tahun kemudian setelah saya tinggal di teman, banyak orang yang kemudian bangun di di sekitar saya itu. Gitu. Ya awalnya istri saya itu takut, Pak. Tapi lama-lama ya enggak. Saya dulu tak tinggal studi neng luar itu. Omah iki masih ya namanya bangun bertahap itu ya. Rumah itu ya masih growong-growong ora enek pintune ngoten niku. Dewean ya ora wedi enggak takut. Karena apa? Karena yang namanya ketakutan itu dibangun di dalam pikiran dan otak kita. Tetapi kalau kita itu merasa kok takut, siang bolong aja ya wedi. Iya kan? Tetapi kalau kita nggak takut, belum masuk goa yang gelapnya kayak apa, kalau nggak takut, ya nggak takut. Nah begitu. Jadi yang namanya ketakutan itu memang ada di dalam otak kita dan dibangun berdasarkan kebudayaan. Kalau kebudayaan kita kan memedi, ada tuyul, ada pocong. Itu kan kalau kita masuk ke sesuatu yang wingit gitu, yang muncul dalam memori kita kan itu semua. Ini. Wah, itu. Tetapi kalau itu kita bersihkan dalam otak kita, itu bebas menjadi merdeka. Orang itu nggak merasa takut. Makanya kalau di depan malam-malam itu di depan rumah saya itu orang naik motor itu malam-malam itu mesti pakai bel, twang gitu. Wah, tweet. Loh, aneh. Jadi orang lewat di depan makam atau jembatan itu kadang-kadang pakai bel segala itu. Itu mungkin izin atau gimana itu ya. Jadi asumsi kita masih begitu. Jadi ampun wedi, ampun takut nggih Bapak Ibu sekalian. Ketika ditinggal kerabat, apalagi kok suami kok malah ngungsi neng rumah tetangga. Itu boten diparengke, boten angsal boten nggih. Itu caranipun ihdat boten nggih. Kemudian jangka waktu ihdat. Wanita dalam kondisi biasa menika jangka waktunya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari menika ngoten niku Bapak Ibu sekalian, boten oleh bengesan, celaan, ya warna-warna macam-macam, ya pakaian-pakaian yang serono, apalagi begitu ya, itu dilarang, ya. Diusahakan pakaian-pakaian yang gelap, yang tidak berwarna itu digunakan. Itu selama 4 bulan. Kalau wanita dalam kondisi biasa ngoten niku. Ini banyak hadis yang disebutkan. Ya, ini salah satunya dari Ummu Salamah, ini dari istri Nabi semua ini. Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab, ya. Ini ada satu cerita. Inna imra'atan tufiya zawjuha faqasa 'ala 'ainaiha. Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, faqasa 'ala 'ainaiha. Para sahabat itu khawatir terhadap matanya. Mungkin meleleh terus nangis ngoten nggih. Fasta'danuhu fil kuhli. Maka para sahabat itu minta izin kepada Rasulullah supaya wanita itu menggunakan celak nih. Maka kata Rasulullah, fala takahal, jangan bercelak, ya. Itu jangan bercelak. Kata Rasulullah, qad kanat ihdakunna tamkusu fi syarri ahlasiha aw syarri baitiha. Ya. Dulu salah seorang di antara kalian itu tinggal di sejelek-jelek tempat. Fa idza kana khaulun, sekiranya di sekitarnya itu ada sesuatu famarra,
kemudian lewat apa? Kalbun, anjing. Romat biba'arotin, kok anjing itu buang kotoran neng sekitarnya itu. Fala, jangan lakukan untuk apa namanya bercelak sekalipun. Untuk apa namanya supaya apalah begitu ya, melindungi mukanya atau apa itu. Ya. Jangan ini ibarat Bapak Ibu sekalian. Ini ibarat. Ibaratnya kalau ada anjing datang membuang kotoran di situ, ya jangan sampai kok kemudian apa namanya melakukan hal yang apa namanya lah, ya kayak bercelah ataupun yang lainnya itu tadi. Ya, ini sebagai satu apa namanya isyarat saja nih. Kemudian kata tamdiya arba'atu asyurin wa asra, sampai apa namanya lewat 4 bulan 10 hari. Begitu, sampai lewat 4 bulan 10 hari. Jadi tidak boleh kok melakukan apa namanya menghias diri ataupun yang lainnya ya, kecuali kalau sudah berlangsung 4 bulan 10 hari. Nah, begitu. Nah, ini beberapa hadis hampir sama nadanya begitu ya, yang diriwayatkan oleh para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga berdasarkan dari ini tadi, dari surat Al-Baqarah ayat 234. Itu waktunya 4 bulan 10 hari. Itu kalau kondisi wanita yang biasa. Kemudian yang kedua, wanita dalam keadaan hamil. Berapa lama kalau wanita dalam keadaan hamil ditinggal mati oleh suaminya, iddatnya itu berapa lama? Sebagian ulama menyatakan ketika dia itu sudah melahirkan. Ini ketika sudah melahirkan itu iddahnya. Maka kalau sudah melahirkan maka itu batas iddahnya dan batas iddatnya. Hanya saja sebagian ulama yang lain ngeten mengkompromikan Bapak Ibu sekalian. Mengkompromikan beberapa ayat. Kalau berdasarkan surat At-Tolak ini kan dinyatakan wa ulatul ahmali ajalahuna ayadna hamlahunna. Wa ulatul ahmal, orang-orang yang hamil ya, maka masa iddahnya itu kapan? Ajalahuna ayadna, ketika dia itu sudah melahirkan. Ayadna hamlahunna. Nah itu. Ini surat At-Tolak. Tetapi dalam surat Al-Baqarah itu kan ditentukan 4 bulan 10 hari. Nah ini kalau kita menggunakan metode al-jam'u wa taufik, maka mengkompromikan dua ayat yang berbeda, maka solusinya sebagian ulama pendapat, maka ketika seseorang itu yang hamil ditinggal oleh mati suaminya, maka masa iddatnya ketika dia itu melahirkan kok melebihi 4 bulan 10 hari, maka tidak perlu iddat, tidak perlu iddah lagi. Masa kehamilannya itu kalau sudah melebihi 4 bulan 10 hari dia melahirkan, maka tidak perlu iddat, tidak perlu iddah lagi. Paham ibu-ibu? Paham ya? Tetapi kalau dia itu melahirkan putranya kurang dari 4 bulan 10 hari, umpamanya dia itu umur kelahirannya itu umur apa namanya? Kandungannya itu sudah 9 bulan. Meninggal dunia. Kan secara otomatis maka ketika dia melahirkan berarti itu kan kurang 4 bulan 10 hari. Nah, maka ditambah setelah melahirkan itu ditambah sehingga sampai 4 bulan 10 hari. Nah, ini mengkompromikan. Ini metode dengan apa namanya yang disebut dengan al-jam'u wa taufik, menggabungkan dua ayat Al-Qur'an yang berbeda.
Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian yang kedua surat At-Tolak ayat berapa tadi? Ayat 4. Nah begitu. Jadi dua ayat itu semuanya diamalkan. Mengamalkan dua ayat secara bersamaan. Nah, itu. Makanya kemudian para ulama yang menggunakan metode itu maka menyepakati begitu dalam dua kondisi yang semacam itu. Nah itu. Nah ini ya terserah lah ya mau digunakan yang mana. Kalau yang yang menggunakan yang pertama itu yang penting kalau sudah melahirkan boleh untuk menikah lagi. Itu modelnya adalah model mengamalkan salah satu saja, tidak al-jam'u wa taufik itu tadi. Memang kalau kita merujuk dengan metode metode ta'arudul adilah itu kan salah satunya adalah ada 4 menika nggih. Yang pertama adalah al-jam'u wa taufik, itu tingkat pertama. Kemudian yang kedua itu baru tarjih, kemudian nasah, baru yang ketiga adalah at-tawakuf. Yang keempat tawakuf. Nah, al-jam'u wa taufik itu tingkat yang pertama. Kalau dari sisi metodologi itu tingkat yang pertama. Maka ya sebenarnya ya kalau saya lebih memilihnya kepada yang penggabungan itu. Jadi mengamalkan dua ayat yang digabungkannya. Ketika seorang wanita itu kok melahirkan sementara waktunya itu sudah 4 bulan 10 hari, berarti dia tidak perlu iddah lagi. Tetapi kalau pada saat melahirkan masih kurang dari 4 bulan 10 hari, maka sebaiknya dia menambah. Ya itu. Kan wanita itu kan setelah melahirkan kan tidak langsung bersih ya. Itu kan. Itu saya kira masa masih kondisi kotor nifas itu kan bisa dimanfaatkan sambil menunggu. Karena melahirkan nggak langsung bersih. Ya. Itu paling tidak itu kan sampai 30 hari ya. 30 hari atau 60 hari. Memang ada beberapa wanita yang seminggu sudah bersih. Ya. Tetapi ada juga wanita yang sampai 30 hari baru bersih. Nah, begitu. Itu masa nifas. Ya, masa nifas. Masa nifas itu kan nggak boleh dicampuri juga, walaupun dia itu nikah lagi itu kan nggak boleh dicampuri oleh ya suami yang barunya itu nggak boleh dicampuri sampai bersihnya rahim si perempuan itu. Nah itu. Jadi jangka waktunya kan nifas itu kan 30 sampai 60 hari itu menurut syariat ngoten niku. Ya itu begitu Bapak Ibu sekalian ini ya untuk wanita yang dalam kondisi yang hamil itu caranya ngoten ya. Kemudian begini. Kemudian wanita yang belum dicampuri. Wanita yang belum dicampuri, maka maksudnya belum dicampuri itu nikah pengantin anyar. Oh ya ngoten niku. Pengantin anyar belum sempat dicampuri suaminya sudah meninggal. Kan wonten juga kan? Wonten. Nah itu. Meninggal dunia. Itu gimana? Maka menurut sebagian ulama karena belum pernah dicampuri itu, maka wanita itu tidak ada iddah. Itu sebagian ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, ya, ini dasarnya yang tidak ada iddah itu ayatnya surat Al-Ahzab ayat 49. Itu surat Al-Ahzab ayat 40, tidak ada iddah bagi seorang wanita yang tidak atau belum dicampuri oleh seorang suami. Karena dia itu tidak ada iddah, maka tidak ada ihdat kesimpulannya ngoten niku. Itu sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan kalau wanita ditinggal oleh mati suaminya, apakah dia itu dicampuri ataukah tidak, maka beramal sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 234. Ngoten niku. Karena apa? Karena surat Al-Ahzab ayat 49 itu terkait dengan iddah.
seorang wanita yang dicerai oleh suaminya ketika hidup. Kalau ada seorang nikah baru 2 hari, ora cocok, belum sempat dijamah, perempuan itu dicerai oleh suaminya, maka si wanita itu nggak ada masa iddah. Itu nggak ada masa iddah, nggak ada masa tunggu. Itu. Nah itu. Nah, dalam konteks orang yang meninggal dunia berbeda. Yaitu khusus orang yang meninggal dunia itu adalah menggunakan ayat surat Al-Baqarah 2, 3, 4. Itu karena yang berbicara khusus terkait orang yang meninggal dunia. Kalau surat Al-Ahzab 49 itu adalah umum. Ya, orang yang ditinggal dalam suami dalam pengertian perpisah dengan suami dalam pengertian meninggal masih hidup ataukah meninggal dunia umum. Tetapi surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4 itu adalah khusus berbicara tentang kematian. Maka para ulama, karena ayatnya itu surat Al-Baqarah 2, 3, 4 itu khusus, sesuatu yang khusus itu lebih diutamakan. Ya itu. Jadi sesuatu yang khusus, berbicara yang khusus itu maka yang diambil atau yang dalam bahasa hukumnya itu yang lebih rojih, yang lebih kuat. Kalau ada 2 ayat, yang satunya berbicara umum, yang satunya khusus, maka yang diambil adalah yang sesuatu yang khusus. Nah itu. Maka dalam konteks kematian ini, maka ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, karena itu faktor kematian, maka tetap dia itu adalah berkabung. Berkabungnya selama apa ya? Selama 4 bulan 10 hari. Ngoten niku. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Terus kita sebagai orang tua harus memahami itu. Memahami itu, umpamanya kalau anak kita mengalami musibah yang demikian itu, kan bapak-bapak itu kan sebagai wali anak perempuan tahu, harus ngerti hukum. Umpamanya ada orang yang mau melamar, mau nikah, tunggu dulu nak ya, supaya 4 bulan 10 hari baru nanti menikah. Nah itu. Jadi harus ngerti kaidah-kaidah hukum yang semacam ini. Ya supaya kita menjalani hidup itu kan juga ngerti syariat itu. Insya Allah kalau ngerti syariat itu kita jalani itu, insya Allah semuanya menjadi ibadah. Termasuk menikah dan sebagainya itu kan menjadi ibadah bagi kita semua. Ya kita bapak-bapak orang tua itu, ya anak perempuan itu tanggung jawab laki-laki, orang bapaknya itu, maka bapaknya harus ngerti betul tentang persoalan-persoalan itu. Ya karena izin dan tidaknya yang memberikan itu adalah bapaknya, yang menikahkan dan tidak itu adalah bapaknya. Harus ngerti betul itu. Itu. Jadi batasannya harus kita pahami itu. Jadi ya saya kira ya walaupun ada pendapat yang menggunakan surat Al-Ahzab itu, saya kira akan lebih afdol kalau kemudian kita menggunakan surat Al-Baqarah 2, 3, 4, karena itu berbicaranya adalah berbicara yang khusus terkait dengan kematian. Ya itu juga begini, biasanya juga wanita itu ketika ditinggalkan oleh pasangan yang dia cintai itu ya merasa duka kan, walaupun belum dicampuri, belum disentuh, itu pasti dukanya begitu luar biasa. Nah itu ya saya kira Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu karena faktor secara naluriah, secara alamiah itu manusia itu memiliki duka. Berbeda kalau diceraikan masih hidup. Makanya beda. Nek diceraikan masih hidup, ora ono iddah kalau belum disentuh. Karena jelas yang suaminya nggak suka kan ya, atau dia nggak suka sama suaminya, nggak suka kemudian diceraikan oleh suami, ya sudah selesai. Ketika dia itu sekarang cerai, besok mau menikah lagi dengan laki-laki lain, ya ora apa-apa. Karena masih hidup, ditinggal masih hidup, itu nggak ada duka kan? Nggih betul? Nggak ada rasa duka. Bahkan mungkin gembira dicerai itu karena nggak suka. Alhamdulillah, bersyukur kan, betul. Nah itu berbeda dengan ketika ditinggal oleh
suami walaupun belum nyentuh dia pada saat mati itu loh, ditinggal kematian itu kan duka yang begitu luar biasa itu. Makanya pantaslah kalau Gusti Allah yang menyatakan ya 4 bulan 10 hari itu sebagai masa sebagai masa untuk menghilangkan kenangan dan sebagainya itu kan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya untuk kajian kita. Ya mudah-mudahan kita ya ini walaupun walaupun jarang-jarang tetapi ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Tentang persoalan ihdat dan iddah menikah untuk kita ketahui bersama. Ya, terutama bagi kaum wanita ini kan menjadi bagian yang menjadi suatu kewajiban. Kalau laki-laki itu kan nggak ada iddah, nggak ada ihdat ya. Memang laki-laki begini, terutama kalau laki-laki ada dalam konteks umpamanya ini cerai ini gitu, cerai talak. Memang laki-laki dianjurkan kalau cerai talak itu bukan bain itu yang bisa kembali, namanya tolak roja'ah itu ya nggak boleh nikah lagi. Ya dianjurkan untuk ya mikir-mikir rumit. Walaupun sudah dicerai di depan pengadilan, maka seorang suami itu dikasih masa penantian untuk mikir kembali lagi kepada istrinya. Istrinya juga diberi masa untuk berpikir lagi masa penantian itu. Walaupun memang secara syariat si suami itu ya boleh saja untuk segera memutus, tetapi itu akan lebih baik ketika kemudian ada masa penantian apakah mau meneruskan dengan istri saya yang sudah saya ceraikan ini atau mau cari lagi. Kalau cari lagi kok saya masih punya anak-anak dengan istri saya ini ya itu kan bikin nimbang-nimbang ya. Itu. Lebih baik saya kembali lagi gitu ya. Itu kan masa-masa penantian. Maka ada masa penantian selama 3 bulan ya. 3 kali kuruk ya kalau wanita itu dalam kondisi biasa itu. 3 kali suci itu. Nah itu kalau dalam perceraian dalam kondisi biasa itu. Nah ini maka dianjurkan Bapak Ibu sekalian kalau ya bercerai itu kadang-kadang bercerai itu kan karena faktor emosi gitu. Setelah bercerai di pengadilan getun. Wah kok eman-eman ternyata istriku kok ayu ya. Kembali lagi. Nah kesempatan. Ya namanya rujuk lagi. Nah itu mikir. Jadi masa iddah itu masa menghitung hari, nimbang-nimbang, apakah mau kembali lagi ataukah tetap mau pisah. Tapi syariatnya Gusti Allah itu luar biasa. Jadi kita dikasih mikir. Kadang-kadang ya wong cerai itu ya banyak problem. Ya kadang-kadang emosi sesaat, pengadilan baik cerai, kamu saya cerai. Setelah itu getun, aduh. Nah itu. Oke. Ini ada perceraian, tapi perceraian itu karena mati. Lalu antara istilahnya suami atau istri itu ada yang punya kepercayaan dia tidak akan nikah lagi karena besok di surga itu akan ketemu itu. Apakah itu ada dasarnya? Nggih. Untuk perempuan? Ya laki-laki juga ada itu. Nggih. Jadi yang namanya mau nikah lagi atau tidak itu terserah. Itu pilihan. Jadi tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, nggih, mau menikah angsal, mau tidak menikah tidak mengapa. Memang begini, ada satu pendapat yang menyatakan bahwasanya nanti ketika di surga itu adalah pasangan hidupnya itu pada saat pasangan yang terakhir di dunia, di surga menika. Itu ada yang mengatakan begitu. Tetapi itu semuanya sebenarnya hadisnya bermasalah. Yang namanya surga itu Bapak Ibu sekalian itu gak bisa kita bayangkan seperti seperti di dunia menika. Memang betul di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwasanya nanti dikumpulkan dengan keluarga kita. Dengan keluarga kita. Tetapi di surga itu dalam konteks keluarga, terutama hubungan suami istri itu enggak seperti dalam
dunia. Begitu. Enggak seperti di dunia nanti. Jadi maksud keluarga dalam konteks akhirat itu hanya Allah yang tahu. Kita belum bisa mengimajinasikan. Karena pasangan hidup di dunia sama akhirat itu sangat beda sekali. Kita dijanjikan bidadari. Kemudian para istri ya pasangan-pasangan hidup yang lain. Begitu. Ya, wallahu alam itu. Jadi yang masuk keluarga dalam konteks itu gimana? Kita nggak tahu. Ya, jadi Jadi kita tidak bisa mengimajinasikan tentang masalah. Jadi dasarnya kurang kuat berarti. Nggih. Jadi mau menikah nggih monggo Bapak Ibu sekalian, mau tidak menikah tidak apa-apa. Memang kalau merujuk kepada asar ada semuanya, ada dasarnya. Siti Aisyah nggak menikah sampai akhir hidupnya. Tapi juga ada istri sahabat yang minta dicarikan jodoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita bahas itu siapa namanya itu? Jadi dia berdoa kepada Allah untuk dipilihkan suami yang terbaik. Maka kemudian Rasulullah itulah yang kemudian akhirnya Rasulullah menjadi istri Rasulullah. Itu menjadi istri. Dan beberapa istri-istri yang lain yang ditinggal para sahabatnya itu kemudian nanti diambil oleh sahabat yang lain. Jadi yang namanya menikah itu memang pilihan ya. Tapi kalau selama begini Bapak Ibu sekalian, ya namanya ya pertimbangan maslahat lah begitu ya. Kalau menikah itu maslahat untuk dirinya dan anak-anaknya dan juga ada pasangan hidupnya, ya lebih baik menikah. Lebih baik menikah. Pokoknya kalau dia maslahat wis umure wis merasa umurnya sudah nggak mampu lagi, ingin ngibadah karo Gusti Allah, dekat dengan Gusti Allah, pokoknya banyak zikir, banyak beramal, itu juga pilihan itu. Itu para sufi Robi'ah al-Adawiyah ini buatan nikah. Banyak beberapa ulama-ulama perempuan dulu yang tidak menikah banyak. Ya itu. Jadi niku pilihan nggih Bapak nggih. Ini jadi pilihan. Tapi bukan kemudian dikaitkan nanti ketika di akhirat itu begini. Memang kita dikumpulkan dengan keluarga kita di akhirat, tapi kita tidak bisa membayangkan tentang keluarga kita di akhirat itu ya nanti. Ya itu. Insya Allah dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah dengan keluarga kita. Tapi kebahagiaan dalam konteks hubungan keluarga di dalam akhirat itu gimana kita tidak ngerti, tidak mengetahui begitu. Begitu. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita. Tadi ada pertanyaan. Mana? Seseorang yang dalam iddah itu misalnya ada undangan walimah ataupun saudara yang meninggal, itu sikapnya harus bagaimana, datang atau tidak? Nggih. Karena kalau diundang itu kan wajib datang. Ya, tetapi boten bengesan, boten ya, jadi tidak berias Bapak Ibu sekalian. Jadi pakaian biasa kemawon. Jadi ibu-ibu ketika pada masa duka, ketika memenuhi undangan kerabat, kawan dan sebagainya itu ya tidak berhias pakai bengesan ngoten niku. Tapi datang. Ya, datang karena undangan itu kan salah satu, ada 6 hak ya. 6 hak sesama muslim itu salah satunya apabila diundang maka adalah dia itu datang. Memenuhi undangan itu merupakan satu kewajiban. Kecuali kalau tidak ada undangan, cuma diam saja. Begitu maka kita tidak berkewajiban untuk datang.
Kalau saudara meninggal itu sebaiknya datang tidak. Oh iya. Maka takziah ya. Takziah ya bisa datang takziah. Takziah. Ini tadi yang apa namanya? Saling berkumpul itu tadi itu kan menunjukkan untuk saling takziah. Iya kan? Para istri yang ditinggal oleh suaminya saling berkumpul itu kan saling menghibur. Yang namanya takziah itu kan memberikan hiburan kan? Menghibur. Ibu-ibu datang ke rumah orang yang sedang duka itu membawa makanan, membawa duit, membawa apa, itu kan dalam rangka untuk menghibur. Supaya orang yang rumah itu tidak sibuk menyiapkan segala sesuatu itu. Kalau di kita kan malah kebalikan, di rumah itu malah orang yang duka itu sibuk menyiapkan sesuatu. Sebenarnya itu terbalik. Yang justru menyiapkan itu adalah ya yang takziah itu. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan isna li ahli Ja'far. Isna maksudnya buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi orang yang duka itu kita kirimi makanan, bukan malah kebalikannya, orang yang duka malah kirimi makanan ke kita. Yang duka itu kita kirimi makanan, kita kirimi apa begitu untuk menghibur kedukaan dia itu. Nah itu. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Nggih, Bapak. 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan bulan ini dihitung dari bulan apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Jadi hitungannya adalah hitungan Hijriah ya. Jadi bukan Masehi. Ya, hitungan Hijriah. Atau begini. 3 kali apa namanya? Kalau idah ini apa namanya? Idah talak biasa gitu. Kalau talak biasa itu kan dihitung berdasarkan quru ya. Ya tarobasna bi anfusihina salasata quru'in. 3 kali suci. Nah, sucinya wanita itu kan beda-beda. Nggih. Sucinya wanita itu beda-beda. Ada yang 25 hari, tiap 25 hari haid ada kan? Ada yang memang 30 hari haid, ada yang lebih 35 hari baru haid. Nah, itu tergantung memang kondisi masing-masing bagi wanita itu kalau cerai biasa ya. Tapi kalau khusus yang kematian ini kan sudah disebutkan secara jelas itu 4 bulan 10 hari jelas nih. Berarti hitungannya apa? Hitungan hijrah bulan Komariah. Ngoten niku. Umpamanya kalau sekarang bulan apa niki? Bulan Jumadil Akhir ya. Nah, Jumadil Akhir. Ya dihitung berdasarkan bulan ini. Jadi apa namanya? Hitungan-hitungan bulan Masehi itu. Jadi bulan Hijriah itu kan ada yang 29, ada yang 30. Ya, 29, 30 ya. Enggak ada 31 kalau dalam bulan Hijrah. 30, 29 nih kan. Gitu. Kalau Masehi kan ada yang 31 kalau Januari 31 ya. 31. Tapi Februari ada yang 28 malahan begitu. Kita menggunakan yang hijriah menika. Ngoten Bapak. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.